Kalau belum belajar dzikir, tarekat, makrifat, mengalami yang begitu bisa nepuk dada. Langsung ke orang wartawan di TV supaya di TV jadi umumkan ngarah syukur. Bagi orang yang belajar tarekat, sesuatu yang diberikan keluar biasaan oleh Allah. Seujung rambut kita mengaku itu kehebatan saya, hangus. Jatuh lagi. Perjalanan ruh yang ke atas jatuh lagi. Kenapa? Siapa karek diberi sakit tuh Gus Agung. Banyak. Mohon maaf, saya tidak ngiming-ngiming. Bapak-bapak juga sudah banyak yang mengalami, ibu-ibu sudah banyak yang mengalami, pasti sesuatu yang luar biasa. Silakan, sekedar saksi. Sekedar sebagai saksi, barangkali Bapak pernah mengalami sesuatu. Sudah lama mengamalkan zikir, mengalami sesuatu. Itulah ini hikmahnya. Patah laka wijatan minat ta'aruf. Allah memberi keterbukaan kepadamu. Kadang-kadang begitu. Nganti bisa sakar kurang ya Allah, anunya ulah. Ai diajar kurbah ka Allah, ulah sok ngatur pangeran. Ajaran rahmat barangkali pernah mengalami bukti-bukti ngeluh tuh, ceuri kalau nukieu mana? Kitu nukieu. Kalau ngalaman kadang itu, ngalaman ini. Tuh ibu sepuh Seniman Gulung di Bandung sering mengalami sesuatu. Nukieu mah teu pernah oleh diri sendiri diaku. Saya cerita sedikit. Satu saat di Malaysia ada forum. Apa forumnya? Forumnya ialah maunya seminar tingkat nasional. 2 ronde. Ronde pertama, sesi pertama adalah oleh para profesor istana dari Kuala Lumpur. Sesi kedua internasional. Wakil talqin yang hadir 7 di Sabah di Malaysia. Sayalah yang disodorkan oleh kawan-kawan untuk tampil sebagai pembicara. Dirin Allah, sesi pertama hujan besar, hujan kacau. Televisi aut-autan segala rupa, pokoknya kacau karena memang tidak ada tutup atas, tidak pakai tenda atas. Maka saya pun dihubungi oleh panitia. Pak Kiai, mohon maaf lah, Pak Kiai tak boleh tampil, tak boleh. Belum ada Upin Ipin waktu itu. Kalau ada Upin Ipin betul-betul. Tak boleh tampil, Pak Kiai. Saya katakan, tak apa. Saya datang ke sini bukanlah untuk tampil. Saya sini hanya melaksanakan perintah guru. Yalah. Izin Allah. Begitu dinyatakan tidak dilanjutkan, si hujan mendadak turun, kecelakaan. Saya dihubungi lagi, agak diudakan tadi tinjuan untuk tampil. Pak Yai, boleh tampil? Tak bersih. Jadi ngomongnya biasa, pak ngomong biasa, bisa. Paginya berbondong-bondong orang bawa air. Sebab jelema menyaksikan bagaimana terjadi sebuah khawarij, sebuah keluar biasaan. Awas, hati-hati. Pagi-pagi saya nelpon ke pengusaha, pakai telepon Haji Ali Sarawak. Maksud saya mau lapor, Pak, tadi malam ada kejadian luar biasa. Begitu, biasa, murid cengeng kan boleh aja. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Abdi jejen, Pak. Oh nya, tos, wassalam. Maksud saya mau melapor, tadi malam gini, Pak. Udah dulu, wassalam. Tidak seru. Tidak. Begitulah tarekat. Jadi ketika Allah memberikan keterbukaan, Allah memberikan sesuatu yang luar biasa.
atau yang biasa-biasa, tetapi sifatnya pataha laka wijhatan min ta'arruf. Fala tubali ma'aha an qalla amalu. Jangan pernah kamu menurunkan volume ibadahmu karena mentang-mentang aku sudah sampai, aku sudah hebat, aku sudah luar biasa. Fa innahu ma fataha laka. Ketahuilah, sebenarnya Allah tidak membukakan wijhah min ta'arruf tadi illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaihi. Itu sekedar perkenalan, sekedar memberitahu yang sebenarnya nama Allah teh moncongok. Sebenarnya Allah sangat dekat. Allah berkehendak memberikan sesuatu kepadamu. Alam ta'lam, ketahuilah anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik. Ta'arruf, membuka, memperkenalkan, membuka pengetahuan bagi dirimu, dialah yang memberikannya. Adapun amal wal amalu anta muhdiha ilaihi. Ari ibadah mana mah terus sampai dihitung-hitung ku Allah, sangakeun hadiahkeun ka Allah. Sudah saya sampaikan kemarin ya waktu kuliah subuh. Aina matuhdi ilaihi mimma huwa muridu alaih. Perbandingkan antara ibadah yang kau hadiahkan dengan pemberian Allah kepadamu. Gede mana kusia pikir. Jangan pernah kalau kamu mengalami sesuatu keluar biasaan, bekah irung, nepak dada, naik takta, hebat. Jangan. Ibadahmu sebenarnya tidak mengakibatkan Allah memberikan keterbukaan. Ibadahmu kepada Allah semata-mata hadiah nyangakeun ka Gusti. Sudah saya sampaikan kemarin, ingat kan? Kalau Anda ingin menjual amal kepada Allah, maka Allah jadi pembeli. Yang namanya pembeli rumit, ribet. Ya Allah, mana pahala ibadah saya? Oh, kamu mau jual, aku beli. Malaikat cek, coba memenuhi syarat ke? Waduh. Pesen kursi warna tidak cocok, kembalikan. Jahitan kasar, kembalikan. Kain kasar, kembalikan. Pernisnya kurang bagus, kembalikan. Jatinya muda, kembalikan. Wah, loba tetulus na euy. Saya ambil satu contoh lagi. Biasa wae saha teh langanan? Ujang lah, yang saha. Saha deui? Agus. Tilu pemain. Kan Agus, canggih lu Agus pieu. Kacaritakeun aya hiji jelema beunghar, ada satu orang kaya, namanya Bapak Ujang. Heuh, mamana we. Ieu mah sharing ieu lah, bukan sedang menggurui, bukan. Jadi orang kaya namanya siapa tadi? Ya. Datanglah dua orang tamu. Waktunya berbeda. Pagi-pagi yang datang Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak siapa? Ojang. Ini saya loh. Dari kampung. Nama saya Udin. Datang ke sini saya membawa apa itu? Daun singkong. 10 ikat. Ya silahkan diambil, bayar 50.000. Nanti dibayarlah berapa? Lalu ya pulang. Siapa? Bawa apa? Bawa duit. Ngejual naon? Kasaha? Barang beungkeut. Barahaun duitna? Sudah. Urusannya cuma jual beli. Sore-sore datang lagi siapa? Asep. Oh si Asep. Sok atuh. Didinya aktif didinya. Tong ngadengkeun bae saya.
Sinaon? Sama atau apa? Sebut saja atau beda sedikit lah. Poh-pohan. Daun poh-pohan untuk lalapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Abdi. Asep. Asep. Oh, Asep. Ayo dong, Asep. Ayo silaturahmi ka dieu. Bunga dulur bunga. Soleh bager. Terus ka dieu teh nyanak poh-pohan 10 beungkeut. Piceun-piceuneun atuh. Teu kudu dibayar. Ah, teu kedah izin tuh. Malu dong, gitu-gitu aja pengen dibayar. Ini mah hadiah. Bagaimana kira-kira kalau si Ujang itu orang baik? Dia akan mengatakan, sebab hilang dibuang. Penting itu, kesenangan saja itu. Nah jangan tebutuh, oke. Minimal ya basa-basi. Asep mau pulang? Iya Den. Mau sih pulang, kan udah sore. Mau buka puasa nanti di rumah. Oh, pakai apa? Pakai angkot bisa, pakai ojek bisa, memang ada. Pakai ojek juga bisa kan? Enggak punya motor? Enggak. Di garasi ada motor saya nganggur. Itu bekas perusahaan sudah nggak dipakai, bawa aja. Coba, saiman tuh jeung poh-pohan 10 beungkeut. Sebenarnya poh-pohan sabaraha? 10.000 lah. Motor sabaraha? Sebut saja 10 juta. Kenapa? Pak siapa? Pak Ujang sampai rela memberikan apa? Kabeli hati aing teh ku si Asep teh. Benar aing teh. Mau poh-pohan 10 beungkeut piceun-piceuneun ngarumasakeun da abdi mah teu. Ku aden mah di deda naon atuh gunana teh. Tak sepoe dibere naon. Si Udin mah tadi menang sabaraha? Dadakan. Paham maksud saya? Wahai saudaraku, ibadah kita ini mana yang memenuhi syarat rukun? Mana? Karena itu ibadah kita. Mata kaya wajib murni ge sangakeun ka Gusti sadaya-daya da ibadah kami mah butut. Nyangakeun ka Gusti. Piceun-piceun atuh Gusti. Cek Gusti pamayang manis sekolah tertib wae ya. Cok saah piceun-piceun. Sia daya ge ku aya Gusti we halus. Ge geus paeh rek mana-mana. Di mana tuh? Penginten kana neraka we da abdi mah jelema butut. Moal sia mah poe kota surga. We dadarina ke 70 sia. Kira-kira ieu ngobrol na jam bari heureuy yang mantep teh. Buku hejam. Bagaimana transaksi dengan Allah? Karena itu setelah sholat dikir. Kade ikut di pondok di dieu jeung si uak mani-madae datang ka imah libur. Sekali kuna naon batur atuh maneh ge sorangan. Selesai bermakmum mengamini doa imam, mereka berhenti pulang, kita zikir sendiri. Nah kunaon? Apa diajar masrahkeun tadi? Ulah pedah batur teh cenah jadi pipiruun henteu. Insya Allah sekarang tidak lagi orang menyebut aliran, sesat dan lain-lain. Tidak. Ketika Anda seorang Nahdlatul Ulama, saya adalah salah seorang Suriah Nahdlatul Ulama. Ketika Anda merasa hebat karena Anda orang ijmi cendekiawan, saya penasehat Anda. Nah, kena ngomong ditutup aja. Anda merasa jadi majelis ulama, saya ketua umum. Mana-mana sah. Kecamatan, urang mah apa? Temahin ke kabupaten, provinsi, staf ahli majelis ulama Jawa Barat. Temahin boga keneh nasional. Temahin boga keneh internasional. Nah nyata teh, jejen teh internasional kudu rada dieceskeun ka maneh.
ngomongnya coba mana harum deh, tuh harum. Baca sama-sama saudaraku. Artinya kini Asia Tenggara telah membentuk himpunan kekeluargaan rumpun Nusantara berkenaan dengan kajian tauhid tasawuf Asia Tenggara. Tempatnya adalah Masjid Sultan Salahuddin di Selangor. Besarnya masjid ini katanya 4 hektar. Kalau Masjid Nagro dibawa ke masjid ini jadi pojok WC. Bener. Jamaah yang hadir kurang lebih 2.000 dari se-Asia Tenggara. Walaupun perwakilan Myanmar tidak ada karena memang keributnya habitat. Dari Laos, cuma dari Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura membuat keputusan-keputusan bagaimana gerakan keislaman tasawuf di Asia Tenggara. Dipilihlah 9 orang. Ini yang atas adalah Syekh Kiai Haji Dr. Diauddin Ruswandi, seorang sejarawan. Kalau tidak ketemu beliau, saya ke sarua butek boga anggapan Wali Songo teh wali Jawa. Padahal Wali Songo yang mengislamkan Nusantara, wilayah 11 negara. Tadi sudah disampaikan. Buktinya di mana teh? Di Kelantan ada masjid yang diyakini dibangun oleh Sunan Gresik. Di Thailand, di Patani, Darussalam ada masjid yang sama. Kampungnya juga kampung Gresik. Itulah Dr. Diauddin yang membuat pencerahan. Beberapa kali datang ke sini. Mudah-mudahan kalau beliau sedang ada dekat di wilayah Jawa Barat, mungkin bisa diundang untuk menyampaikan. Ini adalah Syekh Zainul Asri bin Rabi. Ini yang bawah tingsahan. Ayo era udah dibawa gambar mana? Ini Syekh siapa? Nuruddin. Ini Syekh Amran Wali yang waktu kejadian tsunami di Aceh, Banda Aceh kena tsunami, Padang kena tsunami waktu itu. Kunaon Kecamatan Labuan Haji mah saguru salemur ahli dzikir teu kaseblak. Jangankan tsunami besar, padahal air 60 meter naik ke atas. Tapi ini seperti ada yang menahan di tengah-tengah. Saya beberapa kali diundang ke situ. Inilah Syekh Amran Wali. Nih. Eta saha geuning onon muni jam rosyad, mantan pemimpin GAM. Bapak Muzakir yang jadi wakil gubernur. Eta kuing, ini Bapak Bupati. Ini kegiatan namanya tadi disebut pesejuk ya. Pesijuk itu kalau orang datang dihormati, diakui sebagai keluarga besar Aceh, maka dihuapkan ketan. Saya sedang puasa waktu itu. Kumaha tuh dihuapkan ya? Kedugaan jangan pesakan itu aya di luhur. Dibawa ke saya kenang-kenangan bahwa saya pernah diberi pesejuk di Aceh sana. Ketika datang ke Syekh Ali Akbar Marbun, seorang ulama Batak, salah satu tanda kehormatan orang Batak kepada orang tertentu adalah memberi kain ulos. Untuk gagawah katanya meuli murah, tapi nilai penghormatannya. Karena itu saya sejarahkan. Itu tembok dua abuya. Yang satu adalah Abuya Amiruddin, yang satu adalah Syekh Ali Marbun. Nah, ini siapa? Toku Ibrahim. Bukan tulang Toku Ibrahim. Beliau keturunan Raden dari kerajaan di Kelantan. Ini Rahimuddin, Syekh Dr. Rahimuddin. Lahir Bekasi, turunan Banten. 21 tahun di Mesir. Alhamdulillah, kini telah kembali ke Indonesia untuk sama-sama bergerak dengan kita.
Gerakan yang enak, sejuk. NU itu tasamuh, tawasul, musyawarah, ikhlas. Ini adalah Syekh Muhammad Usman, Profesor, Doktor. Kalau tidak salah beliau dari Thailand. Dan yang paling atas adalah Kiai Haji Syekh Ali Badri dari Pasuruan, murid Syekh Muhammad Maliki Makkah. Hayya ucu, teguguyon. Lain anak hayang dituturkan. Kira-kira anak bener dan barengan yuk. Ayo kita buat ragi. Di setiap daerah ragi. Singkong 5 kilo, ragi diawurkan, amis kabel. Saudara-saudara jadilah ragi. Cing soleh diri sorangan. Terus olah diri. Jangan pernah putus asa. Najar tenepi-nepikan, jalan terus. Saya juga belum lama, baru 35 tahun ngurus lemur dia. Dari dulu, alhamdulillah, jangan pernah putus asa. Setelah capek, nyeri, capek, wah digoreng, dipitnah, dikumaha, dikirim sihir segala rupa biasa itu. Ketika kita istiqomah, datanglah nanti nusratullah. Nasrul minallahi wa fathun. Akhirnya, tuh gini, nuker ngomong, saya dipinta untuk memberikan arahan. Dibawa kemana Asia Tenggara ini? Dan jangan lupa Asia Tenggara sangat diharapkan menjadi pelopor pembangkit Islam di akhir zaman. Benar teh ajengan ngomong teh. Tadi kan kita ngomongkan musyawarahnya dalam Multaqo Sufi Internasional. Sekarang yang dilirik adalah Indonesia. Di antara keheranan mereka, heran Spanyol diislamkannya sama dengan Indonesia, tetapi sudah hancur Islamnya, habis. Leungit Alpiah sakitu sohorna Andalus, leungit Kurtubi Cordova cerita tenang, leungit Indonesia geus 250 tahun dihantam diacak-acak, masih kene tagrek we Islamna. Acak apa? Loba tukang tapa gitu. Loba nu puasa puluhan tahun. Eta nu jadi pakeuh Islam di urang. Lain kapinteran jelema-jelema pinter ieu gitu lah. Allah. Oh, sudah ya. Saya kira bisa dilaksanakan, bisa? Pernah mengalami? Pernah. Pasti pernah mengalami. Dan ke depan akan lebih sulit. Saya dulu kagetan, Pak. Ketika saya mulai belajar menjalankan zikir, suluknya tadi, ya, mengamalkan hikam bukan hanya dikaji tapi diamalkan. Sering menemukan keluar biasaan. Saya cengeng, sering lapor, copot kunci mobil, cameng, pakai harta pada dicek. Belum ada tol waktu itu, tahun 90-an awal, belum ada tol Bandung, padahal ini 6 jam, 5 jam sampai ke sana. Pagi-pagi ketemu Abah, tadi malam ada ini. Jom balik. Taraki aya naon? Aneh. Oh, pakai teh. Abah jen. Oh, itu dina tuliku. Begitu saya mau lapor, Abah ya ini balik. Padahal kalau urang geus balik deui kan. Hanya ingin mengungkap. Tidak pernah dibahas bahwa ini adalah ini. Pernah dengar Gunung Gede mau meletus dulu? Kira-kira nepang deketna saha? Iya jadinya si Wak. Masyarakat di sini mengungsi ka Bojong Lompang. Ke Jampang Tengah tuh kalau menurut Ustaz Dedi. Itu. Pagi-pagi di koran ramai. Masyarakat nabrak mengungsi karena panutannya Mu'alim Jejen lebih dulu mengungsi. Padahal yang berangkat ke sana Mang Haji Mustafa make jas, make samarena, diangkat ajengan jejen, make baju pondok, make kaos, bawa harta, jalan koboy. Aduh, jadi hati. Korannya saya bawa ke Surjalaya sana. Pagi-pagi saya ketemu Abah. Assalamualaikum, Pak. Pagi-pagi saya datang ke Abah sedang duduk. Ini bukan sedang promosi, ini bukan sedang kultus. Ini sedang membicarakan agungnya zikir.
Lain ngabul-ngabul jelema, agungna dikir. Saya datang, bah, ya abdi, jom balik. Ayang teh tong kitunya. Aya naon jen? Ka dieu ucuk kaset, uluh-uluh. Nya atuh anak abah, nyeri betul. Cing atuh kitu jauh. Si teh aing jadi murid itu kitu mah tong sok hayang diogo. Jom balik, balik. Karena ada pengajian dulu di Jakarta, saya berangkat ke Jakarta. Pulang dari sana nggak pulang dulu ke sini ke Jakarta langsung. Malam-malam saya datang ke sini. Pagi-pagi, maaf, ibu maaf. Bukan sedang mengkultuskan guru, tidak sama sekali. Tapi saya sedang menyatakan agungnya zikir, agungnya hikam, agungnya kitab-kitab yang bicara soal suluk, makrifat kepada Allah. Pagi-pagi begitu saya datang, saya melihat bapak-bapak tentara sedang mencabuti bendera-bendera yang sudah dipasang seminggu yang lalu. Bendera merah, tanda bahaya, karena memang sudah bergetar terus, bau belerang dari atas. Saya katakan kepada tentara, Pak, kenapa dicabuti? Nggak jadi meletusnya. Loh, kan baru kemarin, Pak. Ya, pengumumannya begitu. Terserah Anda. Ada yang disebut karena agungnya zikir, karena agungnya ahli zikir, atau berhenti semata-mata, please, terserah Anda. Kalau saya punya dugaan, tuh tengok. Ahli kolbu mah tuh kudu pakai ya Allah, ya Tuhan kami, gunung gede akan meletus, hentikan loh. Kan di urang mah kitu ngadoa teh. Taragane nu kieu mah ngabet tembel. Tapi ini laut bisa saat, gunung bisa lenyap. Walau anak Quran suyirun bihil jibal, aku tiap bihil ar, aku 5 bihil mauta, balillahi al-amru jami'an. Geus beunang deui kumaha ilmuna amalkeun bageun. 165 mah paud. Nu getol mah saberapa? 100. Mun 100.000 teh la ilaha illallah teh kalau mau dihantam 3 hari 3 malam. Istirahat tidur, masih ada istirahat tidur. Mudah-mudahan ayah udara naik amal. Demi Islam. Demi Islam. Bukan demi golongan, bukan demi kelompok. Orang-orang yang begini udah gak berpikir kelompok, Pak. Terang agan ikut kelompok itu, kelompok kita. Sudah pure belajar ke lautan ilmu Allah. Hadirin rahimakumullah. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Baik, lanjut. Sebelum istirahat lanjut. Tanawwa'at ajnasul a'mali bi tanawwu'i waridatil ahwali. Percaya di persoalan koyak di substansi, dimulai substansi. Substansi mengalami keterbukaan atau ijabah. Limpahan. 9. Substansi limpahan dari Allah bermacam-macam tergantung amalan-amalan manusia. Kalimat inti 1 ajnasul a'mali, artinya macam-macam amalan. 2 waridatul ahwali, limpahan hidayah dari Allah pada qalbu manusia. 3 bukti masalah. Hasrat sali berbeda-beda amalannya, bermacam-macam, tergantung hidayah Allah pada qalbunya. Terus udah beres. Tah sakitu. Tanawwa'at ajnasul amal litanawwu'i waridatil ahwal. Kenapa amalan itu berbeda-beda? Karena berbeda-bedanya waridatul ahwal. Karena berbeda-beda limpahan dari Allah. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Sesama tarekat jangan benturan. Kau mau saya tarekat maka pasti.
Saguru pakai truk. Hati-hati belajar mengamalkan zikir tarekat bukan untuk menunjukkan golongan saya paling benar. Betul salah. Jangan apa amalannya? Dalailul khairat, tafadhol. Ia mendapatkan limpahan dari dalailul khairat. Salawat. Oh Kiai salawat nariyah, salawat nariyah. Oh Kiai warid Al-Qur'an. Limpahan dari Allahnya beda lagi. Ini zikirnya tarekat Tijaniyah, ini Syatoriyah, ini Qadiriyah, ini Naqsyabandiyah, ini Khalidiyah, Idrisiyah. Please. Gerahek mau boga musuh. Musuh hiji sobat 1000 kurang kene. Musuh satu terlalu banyak, sahabat 1000. Jadilah manusia seperti itu, gerahek. Saya orang bodoh. Saya orang yang tidak punya kehebatan. Tapi alhamdulillah saya orang yang banyak teman. Di tarekat Rifaiyah Cibarengkok hampir setiap hari kudu aya cenah jajan. Di tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah jalur ujung Aris Al-Mukarram Kiai Haji Said. Alhamdulillah Pak Jajan dan lain-lain. Di beberapa thariqah sebab orang lain kudu pakai itu. Paham? Terus al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Fungsi ikhlas sekarang. Bisa asukan ngobrol ikhlas euy. Urang asukan ikhlas. Ikhlas ridho korban merdeka. Lafaz ikhlas di kitab sudah sangat laku. Dipergunakan di kelompok mana kalimat ikhlas. Alhamdulillah. Mari kita bahas ikhlas. Sebatas kemampuan saya yang bodoh. Tetapi memakai rujukan kitab para ulama. Saya mau nanya dulu. Amal dulu, ikhlas dulu. Ikhlas dulu. Kan susunannya ilmu, amal, ikhlas. Sudah punya ilmu, baru diamalkan. Sudah diamalkan, baru diikhlaskan. Begitu cara berpikir mayoritas umat Islam Indonesia, Asia Tenggara. Tadi aya nu ngajawab ikhlas heula. Eta geus ngilu hikam sababaraha kali di dieu. Kita kurang peka mengkaji kalimat ikhlas dengan khulus. Apa? Ikhlas dengan khulus. Khalasa yakhlusu khuluson. Apa terjemahnya? Bersih, bebas. Akhlasa yukhlisu. Apa terjemahnya? Perjuangan membersihkan. Beda Bapak, tulus jeung ikhlas. Kita ini sering mengucapkan kalimatnya ikhlas, tapi yang dimaksud tulus. Maka rata-rata dituna langsung dituntut. Saya mau bertanya, mohon dijawab walaupun sudah ngantuk. Saking mah jagoan di buatan. Wah yakin masih kena buntal. Dia amat penting sih karena obrolan anak itu murid. Hadirin. Masih ada orang yang belum mau sholat, umat Islam tapi belum mau sholat masih ada. Dia tidak mau sholat kira-kira karena apa? Karena malas. Karena karena tidak kenaon teh. Kalau hilang malasnya akan bagaimana? Akan sholat. Jadi sholat dulu, membuang malas dulu.
Membuang itu membersihkan. Membersihkan itu bahasa Arabnya Ikhlas. punya dengekeun. Lain keur ngaguguyon kan ieu. Ketika ikhlas dimaknai hulus, tidak dinamis, Pak. Jadi beku, jadi lesu. Ada mana penting ikhlas? Ikhlas itu perjuangan melawan gangguan. Perjuangan melawan Gangguan. apa sebenarnya disebutkan ikhlas yang sebenarnya? Perjuangan melawan gangguan di 4 tingkatan. 1, gangguan di level mulki. 2 di level, 3 di level, 4 di level. Mun maneh geus beres menghadapi gangguan di 4 tahapan tadi, nembus maneh ka Gusti Allah, deus ka Gusti, ngiring ngariung di hadrati di payunan al-qudsiyah, hadrat qudsiyah, kakarek maneh ikhlas. Nu sabenerna mah kitu ujug ikhlas tuh. Kalau orang ujug ikhlas tidak? Ikhlas. Kalau orang riya belum ikhlas. Orang ujug kalau tidak ujug tidak riya ikhlas belum? Belum, karena baru selesai 2. Gangguan sabaraha ribu karek beres 2 mending geus asa ikhlas gagal apa maneh. Tuh nya dikir deui gangguan. Salah satu kekeliruan kita ini menganggap bahwa ini badan kan badan. Bagian luar dan bagian dalam badan mana yang lebih besar? Luar. Bagian luar umpamanya ini berapa senti saya? Sebut saja 60, ada 60? 60. Ahli ngajahit pasti bisa ngukur. 40 ya, lebih Pak. Benar 40 ya. Diukur. 50 lah ya. Dari pundak ke pundak berapa? 50. Kalau bagian dalam lebih kecil daripada itu pasti. Lebih dalam lagi? Lebih kecil lagi. Itu kalau berpikir mulkiyah. Kalau yang dihitungnya itu jasad, maka lebih luar lebih besar, lebih dalam lebih kecil. Itu keliru. Tulang tubuh. Sekarang saya ambilkan HP yang menjadi frekuensi tersambung ke Amerika, ke Cina, ke Saudi, kemana-mana. Yang luar, yang dalam. Jadi yang lebih besar yang mana? Tuh, lamun teu apik kieu ngomongna, sorry ya. Kita terlalu sering menganggap yang besar itu yang ini. Lebih dalam, lebih kecil. Justru kalau manusia sebaliknya. Kekuatannya, dayanya, frekuensinya, powernya lebih dalam, lebih besar. Lebih luar, lebih kecil. Kekuatan fisik ini cuma sampai alam mulki dengan hormat. Yang namanya ilmu Shaolin kah, ilmu karate, ilmu apa, itu hanya olah energi. Cuma dipertontonkan di film menjadi orang-orang hebat. Maka kalau kita diberi 2 CD, yang ini film silat Indonesia, yang ini film silat Cina, kira-kira mana yang lebih menarik? Karena sana pakai Shaolin, bisa loncat jauh dan lain sebagainya. Itu baru olah energi mulki. Sehebat-hebat ilmu di luar Islam, kenapa di zaman para nabi jarang yang mampu mengalahkan para nabi? Di zaman para aulia jarang yang mampu mengalahkan para aulia, karena kekuatannya kosmik.
4 lapis kekuatan, mulki, malakut, jabarut, lahut, ketembus, batul kan ukur, mulki. Tapi yang dieleh wae. Kenapa sekarang sebaliknya kita yang kalah? Karena mengolah fisik mereka lebih hebat daripada kita. Olah energinya lebih hebat daripada kita. Urang olah energi, sok latihan pernapasan darah. Jarang dikir hobi ge, jarang makan tahan napas urang. Kuduna mah ditahan napas. Untuk latihan awal 100 seputar tasbih itu 1 latihan. Lebih bagus. Aku udah dibejakan. Tuh contoh HP. Yang jadi dia menembus kemana-mana, justru apanya yang di dalam? Pulsanya. Yang sangat kecil. Itulah yang punya power. Jadi sebenarnya power kita ini, power umat Islam di mana? Di voucher, di pulsa. Siri yang paling dalam dari diri saudara. Itu yang banyak tidak diolah. Bahkan istilahnya pun Ruhul Kudus. Kalimat Ruhul Kudus lebih banyak di agama Kristen. Hukunya mapaisan tutung ke gambalikeun. Mak jalma rek talutung ka neraka. Yuk urang balikeun deui ka surga. Balikeun deui ka surga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruh amal-amalan itu ibarat patung. Al-a'malu suwarun qadimatun. Amal-amalan itu ibarat gambar saja. Sholatna, zakatna, saumna, maca Qur'anna, wiridna, segala macamna. Adapun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Amal akan menjadi memiliki ruh bila dia dibarengi dengan rahasia ikhlas. Amin. Dan diajar yuk. Lain ukur ikhlas itu ukur korban mereka. Teujung teriak tersumah. Itu maka reksa ketika teujung. Semua penyakit-penyakit kalbu dilewati. Ranjau-ranjau dilewati. Pajajan besar belum. Semakin ke dalam semakin merasa belum. Semakin ke dalam semakin merasa belum. Menyebut ngaku ngeus, nyata jelema deket. Lalu ngaku saya mau ikhlas lokal. Menarik ikhlas, ngomong lagi ikhlas. Ikhlas itu sebenarnya buktikan. Ya, baik. Lanjut. Saya tertarik diulang yang tadi. Nah, baca. Substansi sampai akhir. Substansi fungsi ikhlas. 2 kalimat inti, suarun rangga, sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Masalah, sering terjadi amalan seorang salik tidak dibarengi dengan ikhlas. Ikhlas adalah bersih hati dari seluruh gangguan penyakit hati. Ruh menembus alam lahut tidak terhambat oleh gangguan mulki, malakut dan jabarut. Salah singkat dengan jajan itu tak ikhlas. Siapa yang diperintah ikhlas? Kita semua. Wa'budullaha mukhlisina lahuddin. Ayat tambahan Pak Masa? Terasa ada tambahan? Terasa ada tambahan tugas? Kita ini penonton apa pelaku? Sebenarnya posisinya ini teh. Jih, barang agam. Menawi ya di mana? Teu atas masantren. Nu geus masantren kalau pada umumna nu kieu. Asal lagi ku ilmu ieu Pak, jeung ilmu ieu. Kadituna besek.
Yang amplop suhun. Kalau ilmu begini, sering-sering orang bodoh melewati kita. Sering orang bodoh melewati kita. Saya sering mendapat laporan dari jamaah yang mengamalkan zikir, dipandu oleh kitab-kitab kita ini. Lapor, aja kan saya mengalami syukur ya gue, lekenya cam. Jadi kita itu sering dilewati oleh anak buah kita. Saya masih ingat petunjuk dari pengasahabah, dari Abah Sepuh. Beliau mengatakan kepada saya, "Jen, saur guru agung mah cenah. Lamun aya nu hayangan talqin, gancangan bikeun eta talqin dikir teh. Beuting jadi walina mah heula keneh batur." Jadi kalau ilmu begini senang dilewati. Kalau ilmu biasa paling mau dilewatan murid. Mentak jurus tara dibikeun kabeh ka murid. Muridnya bisa mungha ke. Anu kieu mah justru dibikeun kabeh kok. Dung bagus. Tinjarius ka Gusti. Saya hormati budaya kita. Ibu mau apa? Mau syukuran. Sudah menyediakan apa? Makanan, nasi uduk, tumpeng dan lain-lain. Kenapa belum dimulai? Ustadznya belum datang. Ibu ini sudah terlalu lama, sudah hampir basi. Ustadznya belum datang. Tuh, jelema terlalu dibodohkan. Itu bisa doa. Saya mau nanya, apakah bahasa yang dipahami Allah itu hanya Arab? Ari bahasa Sunda Allah lain. Ari apa ngartosin kana bahasa Sunda? Atau Sunda ngomong ka saudara? Ini beku pisan kaku. Udah serba Arab ya. So, saya mau nanya, angkat tangan yang bisa meminta kepada Allah dengan bahasa Sunda. Tidak betul bisa minta ke Allah bahasa Sunda. Sok ngomong. Ya Allah, abdi nyuhunkeun Kuatkan iman, panjang-panjang ibadah. Tapi bu gitu, kayak dari rekan anu awe kudu kana lagu alim heuh. Ngaya-ngayakeun pisan pegawaian moal gitu. Dalam rangka proyek ya, supaya batur ulah maju. Uploadna bisa liwat gitu. Suruh mau liwat aja. Enggak saya nama tong gitu. Ya. Nyimaman meuni ulah ku batur. Kunaon ajengan meuni wih kamu teu sah. Jadi eta imam na boleh patut bacaan. Aduh, meuni gagah we. Kalau menurut saya, kalau salah jangan diikuti saya. Sah tidak imam yang bacaannya jelek? Sah asal makmumnya lebih jelek. Hah? Tesah teh lamun makmum qori lebih bagus imam qori. Ajaran-ajaran gimana kalau mau sholat imamnya jelek bacaannya? Bareng we sholat ngantong lihat ka makmum. Naon hese na bareng adaptasi we kitu we. Teu nyaho ieu urang niat ka makmum atawa henteu. Namun nih. Jadi apa? Kumaha ketua MUI? Ya, paham? Jadi adanya keikhlasan yang menjadi ruhnya. Dihebat-hebat, digerem-gerem, tuh ikhlasan mah, tuhan, kosong muncul HP mah, pulsa. Dihalau-halau 70 kali gitu, tadi kenyang. Ikhlasnya yang tersambung kepada Allah. Nabi Musa dulu dikejar oleh siapa? Sampai ke pinggir mana? Barangkali Bapak ada yang punya doa khusus Nabi Musa? Saya tidak menemukan doa khusus. Apakah Nabi Musa di pinggir laut meliuk-liuk? Ya Allah, ya Tuhan kami, Fir'aun mengejar-ngejar. Saya takut, ya Allah, tolong kami. Datanglah jawaban dari langit, wahai Musa, aku tahu keadaanmu. Pukulkanlah tongkatmu kepada paut di depanmu, baru pukul. Henteu kitu Tuhan, di action gitu dina film dan dunia
segan laporan ke Allah lain ku ieu mah komat kami lu yang tembus pada dalamnya. Ya, bukan mau memuji Allah, bukan. Kadang-kadang kita sedang kerja bakti mau ngecor. Antara lain perlu apa kalau ngecor? Selain bahan-bahan, perlu halal doa. Sedangkan hujan sudah mau turun. Tunggu dulu kayak ya Allah, Tuhan, tahanlah kamu. Kau mau pakai kudu yang ngancam cucok di bulu, pakai ujah. Nah, aku lupa pagawean. Mending wudu, sholat, dzikir. Kalbu kita disampaikan, ya Allah, terserah kepadamu. Jangan heran kalau Anda melihat awan, mega, geser. Lain dongeng wae Anda juga. Tetapi jangan ngatur Tuhan. Ya Allah, masyarakat mesti cukup sih mau lain dulu kasih ya. Ngenteng atau benguci kawas naon. Mau gitu. Mending pasrah. Arek dipecah ge sekali-kali, pecahkan aman. Tapi jangan ngatur Tuhan ya. Jangan ngatur. Pak, kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak ada karomah guru, yang namanya Jejen dengan Wahpiudin ini harus sudah mati di Aceh, Pak. Saya berangkat jam 7 pagi. Tadinya mau pakai helikopter dari Banda Aceh ke Lampung. Helikopternya berebut, penumpang terlalu banyak di Aceh. Akhirnya saya harus pakai perahu. Pakai perahu nak. Aya gambarna alhamdulillah. Ku HP ceret. Ini Pak Jejen, itu Pak Wahpiudin, komentator film Rahasia Ilahi. Pelatih. Termasuk salah seorang dari ESK dan Redik. Ini Pak Jejen, Pak Wahpi. Di Lampung. Ketika mau pulang, helikopter lagi-lagi ketinggalan. Terpaksa harus pakai perahu lagi. Enak. Matahari di ufuk barat. Sore-sore jam 7 di tengah laut. Kuning. Kan lautnya dari Aceh itu sampai kemana itu? Ke Madagaskar itu. Laut 10.000 kilo itu. Lautan lepas. Pemandangan indah. Tahu-tahu begitu jam 9 balik. Perahu kecil, penumpang 6 orang, pakai lampu senter 1. Nggak dikir ke sebuah deui, naon deui eta mah tiba-tiba pasrah. La ilaha illallah. Terjadi perahu kecil kita, motor kita nabrak karang. Kandas. Begitu kandas, saya melek, Pak Wahpi, ini dunia akhirat. Nggak tahu ya. Kayaknya masih di dunia. Wah, guys, sedikit. Nah, ini mah cerita nyata, kalau saya pelakunya. Saya yang merasakan kandas di tengah laut. Ternyata ada karang. Alhamdulillah tidak terbalik naik. Si perahu jadi di atas karang. Kumaha ieu kan itu laut, kali laut. Itu dunia akhirat. Jadi ini kita masih di dunia. Iya. Ini gimana memindahkan perahu ke laut dangkal ke situ ke pantai? Bingung dewa, dikir dewa berfungsi. Nges perahu, yo Allah, mau nyakit gituan. Bari tiris, udah dikir berfungsi. Memohon kepada Allah, datanglah ombak 3 kali ombak. Wah, jadi Pak itu. Saya yakin itu. Bawa
Ternyata ombak tersebut utusan Allah untuk memindahkan perahu dari atas karang ke pantai dangkal. Saya akan itu, jadi ngeser, akhirnya saya tukang geri sama ke situasi gitu geri kan boy. Awak pikir lu, yang lebih hebat, saya di atas, bapak mendorong, ya udah. Sampai saya tambatkan jalan kaki 1 kilometer sampai di Masjid Lampu ya, di Lampu. Salah satu masjid yang dihantam tsunami tapi tidak hancur, hanya retak-retakan. Mandilah kita. Selesai mandi saya baru bertanya kepada supir motorbut, orang menyebutnya pawang laut kalau di sana, pawang laut, pawang sini. Iya Pak Kiai, ada apa? Pawang sudah berapa kali melaut tengah malam di Laut Aceh? Baru sekarang saya. Sudah 10 tahun saya jadi pawang laut. Baru sekarang melaut di mana-mana. Baru sekarang. Kenapa nggak berani dari dulu? Lautnya badai luar biasa. Ini sudah biasa. Tiap malam pun begitu. Pak Kiai. Kenapa kamu berani? Karena kami bawa Kiai. Si eta wani mawa Kiai. Kiai dipercaya walikul adat. Aduh, saya berani karena dia pawang laut. Saya kira pawang itu dukun, itu bukan. Jadi supir perahu aja. Waduh, itu terlalu husnul. Kabar sudah sampai ke Sukabumi bahwa saya sudah meninggal dan saya ditahlilkan. Gitu, hirup kan dia lain juri gitu. Jadi enak ngobrol hikam dengan cerita nyata. Jadi saya orang yang merasakan sejuta kali orang menyalah-nyalahkan ayah ngalaman. Gitu. Kalau ada artis ke kampung minta tanda tangan. Permainan seperti itu permainan orang awam. Dengan hormat, terima kasih banyak mubalik dai kita yang di televisi. Terima kasih, bagus. Mengisi media. Tapi jangan merasa Anda lah yang paling besar. Al-Mukarram Kiai Haji Doktor. Siapa ketua umum Majelis Ulama? Sahal Mahfuz. Sekaligus juga Rois Am, Nahdlatul Ulama. Kapan tampil di TV? Taraya bejana tampil di koran tarakana. Munajat bagus. Ibn wujuda ka fi akhir khumur. Kuburlah dirimu dalam ketidakterkenalan. Hati-hati dalam hati kita ingin disanjung, dipuja. Gua batu tanya mun teh di asong-asong. Pak, tahu nggak? Saya kan ketua majelis ulama Pak. Tahu nggak? Kelakuan. Kalau kita ingin terkenal, nyodor diri yang terkenal, itu sama dengan bibit yang dilempar tidak ditanam. Bibit dilempar tidak ditanam tidak akan tumbuh. Yang akan tumbuh adalah yang ditanam. Pemana bata mimma lam yudfan la yatimmu nabata. Sesuatu tidak akan muncul tumbuh kalau dia tidak ditanam ke dalam. Jadi geus diajar nu kieu mah tong sok ngasong-ngasong diri hayang dikenal batur. Kalau begitu nanti saya tidak terkenal dong. Satu saat ketika Allah sudah izinkan orang yang belum tahu diberitahu oleh Allah. Maaf. Apakah di Sukabumi banyak kiai besar? Banyak. Pak Jejen kira-kira tertua atau sedang-sedang? Sedang-sedang. Banyak yang lebih senior. Beliau terkenal. Saya hormat pada beliau-beliau. Pesantrennya besar, santrinya banyak, ngajinya jago.
Dan saya berkhidmat pada beliau-beliau. Jadi naon atuh asih barang pokok mah kieu. Dak nagrog bubututan ti baheula saya. Kieu. Tapi satu saat ketika Allah berkehendak, geuning akang ngabring ka dieu. Tak kitu ya buktina. Sesuatu tanamlah dalam keikhlasan. Jangan dalam hati sugane aing dipuji, sugane aing disanjung, sugane aing dipuja. Wah, Pak, bocor, Pak. Ceritanya Bapak bawa beras dari Sukabumi 10 karung, tapi semua karungnya dibocori. Maka datang ke Jakarta tinggal karungnya. Kalau ibadah ingin diketahui orang, beda dengan Allah memberitahu pada dia tentang amal dia, itu lain cerita. Kita diam, kita tidak ingin terkenal. Kita tutup diri kita. Allah yang memberitahu. Akan abadi, tidak akan runtuh. Gagawean Allah yang bako. Kita sering lebih enak bermain manusia. Itu Pak, hati-hati. Mari kita perbaiki diri. Tong sok pernah hayang kasok. Tahu, ibadah. Satu saat juga nanti kalau Allah berkehendak dibuka. Wah, nunggu goreng anak. Jajan teh salah itu, jajan teh salah ieu, jajan mangga teh langkung pangarsa kumaha. Sudah nikmat, dihantam dengan fitnah dan lain-lain, sudah nikmat. Tetap aja saat nafsu Allah dimunculkan, muncul. Amin. Jadi tong sok hayang kapu sabab puji mah kabungan Allah. Ikuti saya. Pagawean kudu terpuji, ngantong hayang dipuji. Lamun aya anu muji, sangakeun kanu boga puji. Pekerjaan harus terpuji, tapi jangan ingin dipuji. Kalau ada yang memuji, serahkan pada yang punya puji. Diulang. Pekerjaan harus terpuji, tapi jangan dipuji. Kalau ada yang memuji, serahkan pada yang punya puji. Soleh, memang ngomong nakara-tarik. Pekerjaan harus terpuji, tapi jangan ingin dipuji. Kalau ada yang memuji, serahkan pada yang punya puji. Itu. Awas, hati-hati. Dialek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diulang. Alhamdulillah. Puji Allah. Gitu. Lagi alhamdulillah akan pada puji. Masya Allah liur. Nyata puji mana Allah. Lain puji dipakai Quran. Awas, siap-siap. Saya akan memuji Bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak, Masya Allah, luar biasa. Jauh-jauh berangkat dari kampung masing-masing, mengeluarkan biaya, waktu dan lain-lain. Sungguh hebat ibu dan bapak ini. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Pak Jajan, puji, tadi kan, lu serahkan kepada yang punya. Alhamdulillahnya akan mah hebat. Nyata itu salah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, seorang jenderal dengan pakaian kebesaran, ketika ada upacara Hari ABRI atau Hari TNI, maka jenderal pakai baju apa? Bagaimanapun pakai baju kebesaran, tetap aja ada keperluan hoyong pipis. Pak Jenderal hoyong pipis. Kalau mau masuk toilet, ya baju kebesaran disimpan dulu. Karena ada ajudan, ya diserahkan baju pada siapa? Kira-kira ajudannya letnan. Kata Pak Letnan, kesempatan. Sudah lama aku memimpikan baju kebesaran jenderal seperti ini. Mumpung dititipkan, gua mau pakai.
Mudah-mudahan BAB-nya lama Pak Jenderal. Pakai. Papangnya motor. Dihormat Ustaz. Padahal baju siapa? Begitu balik kanan, Pak Jenderal ada di belakang. Malu apa enggak? Apa salahnya? Memakai pakaian yang bukan pakaian. Puji itu pakaian siapa? Pak! Maksud saya, dari mana nih? Lah siapa yang dipuji-puji? Hirup. Cek Allah, awas ya, baju aing dipakai. Kamu mengambil bajuku. Kata sok batipet jalan mana yang dipuji. Justru bahkan lamun batur muji ke orang, pengpakeun gancangan kan udah puji. Ya, nu disebutkeun nyumput bi ardil humul teh, lain kudu cici di jero buha. Saya mah kudu humul. Lain kadinya arah. Jangan pernah dalam hati. Kalau muncul normal, hayang dipuji pekak deh. La ilaha illallah. Gitu teh, gitu. Muncul mah normal, hayang dipuji mah normal. Menurut orang yang dipuji normal, berarti orang manusia normal. Tapi tahu dituturkan, jangan diikuti. Pernah ada yang memuji ke bapak? Pernah. Minimal pemajikan lah ke orang. Tapi bapak mungkin kasih, tapi cara mama mungkin gelis. Lebay. Coba disebut lebay, kemudian marah. Sok baca karena substansi menyembunyikan diri dalam keikhlasan. Kalimat inti: 1. Izin mengubur diri, yakni menyembunyikan diri. 2. Al-khumul, ketidakterkenalan. Masalah: hati seorang salih sering ingin terkenal, yakni ibadah kita. Kemampuan kita ingin diketahui orang lain sering diekspresikan dalam kata-kata maupun sikap. Padahal bila kita yang memasyhurkannya, hasilnya hanya sampai pada keterbatasan daya kita. Tetapi bila disembunyikan dan sampai kepada Allah, maka Allah yang akan memasyhurkannya. Firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Saya paham ya? Paham ya? Paham insyaallah. Jadi kenapa terkenal? Kok Allah diperkenal? Ngantok sok ngosol-ngosolkan diri. Hayang terkenal. Maaf, saya punya cerita sedikit nih. Pulang dari Bandung, dari Tasik dengan Umi. Kira-kira jam 10 saya sholat Isya di jamaah dengan maghrib di masjid itu tuh. Di masjid nanti anu jalan Patung Meong teh Pasir Halang Sukalarang. Karena saya pakai kaos pendek dan kumis saya sudah dicukur, buuk tas dicukur, masih ketentaran kan? Akhirnya penjaga masjid deh, Bapak dari mana? Dari Bandung saya. Mau undangan kepada yang hajat, Pak Haji Komar? Bukan. Abi mah Tinagro. Oh, Pak Tinagro. Oh, paling mana ajengan jejen? Wargi cakep. Kita mau ajengan jejen mah apa? Muji. Pesantren lagi. Dikir lagi, sholat tak. Aduh, lecek letak. Abdi. Panhayang gitu kan. Saya ditebang apa sama kejangan jajan? Sorry. Pernah mengalami gitu-gituan? Bagaimana Bapak? Menjelaskan atau biarkan? Syukur kalau biarkan. Keminang orang. Nah, dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali mengangkat sebuah cerita. Ada seseorang naik haji bersama istrinya. Sekian tahun kemudian
Geus eueuh nu muji deui lah. Datang temannya tidak tahu bahwa dia sudah ke Mekah. Ngobrol biasa aja, mencari orang atau menyebutkan haji gitu. Biasa wae maneh meureun si aing biasa mencoba bahasa orang. Sang suaminya pinter. Mama, iya Pak, ada apa? Ini loh ada teman lama saya, ayo jamu. Tuh pakai pakaian dari Mekah itu. Luwes ini. Oh, dari Mekah mana? Itu loh waktu saya ke Mekah, ya saya kan beli itu juga. Oh, saya ke Mekah. Oh, ini atuh bisa gitu kebetulan. Jujur loh. Dalam diri kita suka ada sifat-sifat itu. Jaga. Allah Maha tahu. Sia. Sombong sia. Yang dipuja-puja batu. Ibn wujud udah kabeh ada kamu. Pamana kata Malayu dan Nabi Atim menamja. Natajud. Lanjut. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Lanjut baca. Substansi uzlah. Kalimat inti satu. Nah, ini paling sangat banyak disalahpahami kalimat uzlah. Bahwa orang tasawuf suka uzlah, meninggalkan tanggung jawab, dosa besar dan macam-macam. Hayo ngabogoren, tanyakan ke ahli nafas halu, ahli zikir, tanyakan ke ahli zikir, ke ahli ilmu, tanyakan. Naon uzlah? Teh sebenarnya. Uzlah, kalimat inti satu uzlah, mengisolir diri untuk muhasabah dan mengolah diri, mempertajam diri agar sukses melaksanakan tugas, bukan meninggalkan tugas. Dua, midana fikrotin, lapangan berpikir. Masalah, seorang salik karena terlalu sibuk tidak punya kesempatan untuk mengevaluasi diri sehingga perjalanan ruhnya macet. Maka ia harus menyediakan waktu khusus untuk bermuhasabah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 50, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Jadi uzlah itu bisa uzlah mencari tempat tertentu, waktunya berapa terserah. Semalam 1 jam, semalam sehari semalam, 3 hari 3 malam, seminggu, 1 bulan, 40 hari, terserah. Dengan tidak mengabaikan anak istri, ya, bekal harus cukup. Izin pada istri, saya mau belajar memperbaiki dulu. Kenapa orang uzlah itu meninggalkan lingkungan masyarakatnya? Supaya tidak mengganggu masyarakat. Awas, sering terbalik. Kenapa Bapak harus berangkat? Supaya saya tidak diganggu orang. Sombong Anda. Sombong. Buku mana itu tukang ngacaukan batur teh? Tukang ngatulan batur teh mana? Hilur peteuy teh mana? Kita uzlah justru supaya kita sementara tidak mengganggu orang lain. Apa yang dilakukan di sana uzlah? Tafakur, muhasabah. Suka ada tukang sabit rumput? Ada orang yang suka sabit rumput? Apakah sepanjang hari dia berada di lapangan rumput? Tidak, kadang-kadang hilang dulu. Kemana ini? Sedang ngasah. Tukang ngarit ke ngasah, ngagusep. Kenapa dia mengasah? Nah, kenapa kita mengajak umat sulit ikut umat, sulit mengikuti ajakan kita? Karena kita tumpul. Ngasah diri dulu. Tak harus minimat. Saya kadang-kadang belajar uzlah di Gunung Gombong. Angkat tangan yang sudah pernah uzlah di Gunung Gombong. Tuh, 1. Orang Indramayu malah pernah. Orang Sukabumi
Saya belum kuat, agak lama, paling kuat 13 hari di Gunung Gonggong. Dinginnya luar biasa. Dan apalagi dulu kalau ingin BAB harus turun ke bawah. Ada apa di situ? Bekas tempat uzlahnya Sayyid Syekh Maulana Mansuruddin, putra Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Banten. Luar biasa. Saya merasakan. Syariatna ajangan jajan diberi lepah, hampang karena cara makanan naon. Intinya. Saya dulu tahun 2005 mencoba mengamalkan ayat kursi 1000. Ayat kursi. Mudah-mudahan tidak termasuk kastus siri, sekedar membuka begini untuk targib. Jadi lain alus nasibe jangan jijik macam bisa jadi membalik terkenal nama-nama gawe ayat asbah. Dalam mimpi saya bertemu dengan ada orang satu berpakaian badan hitam dan berpakaian hitam-hitam. Ketika saya mau salaman, dia keburu berangkat. Datanglah yang menyusul pakai pakaian putih. Mungkin la'alla, mudah-mudahan beliau adalah Sayyid Syekh Maulana Mansur sendiri. Ketemu dengan saya di dalam mimpi, beliau hanya begini. Maneh melihat kursi we, nyahui hartina. Saya keburu terjaga. Jangankan diludahi ke kualil karek dikit. Luar biasa. Karena itu hampir rata-rata santri di sini kudu ngalaman. Untuk ngasah diri, bukan lepas dari tanggung jawab, justru bertanggung jawab. Sebab karasa ieu mintul ieu tumpul ieu, geus teu neurak ngajak kudu ngasah diri heula, ngasah diri heula. Siangnya saum, malamnya ibadah kepada Allah. Salatlah, salat tahajud 8 atau salat hajat 12 tambah salat tasbih. Salat tasbih pada dina kitabna mun bisa tiap malam, kalau tidak seminggu sekali, kalau tidak sebulan sekali, kalau tidak setahun sekali, kalau tidak seumur hidup. Hadirin, kita ngambil yang seumur hidup sekali aja. Luar biasa ini, jago memilih. Mari kita upayakan salat tasbih. Syukur-syukur kalau bisa tiap malam salat tasbih. Amin. Ya. Maaf, mudah-mudahan tidak berlebihan kalau saya bertanya. Ya. Baru berapa lama belajar saum? Baru 3 tahun saum. Yang Dedi masih kena? Baru berapa? Jalan 4. Baru 4 tahun. Biasa. Ya belajar nggak pakai hitung. Saumnya saum taubat aja. Saum taubat. Enak, ringan. Saya baru belajar 4 tahun. Enak, ringan. Kalau kita sudah seminggu aja saum tobat, melihat orang lain yang makan segala macam, itu bahkan kita nanya kan, nah jelema teh darah lainnya. Coba mudah-mudahan. Enak, ringan. Di Mekah, di Madinah, kereng-kerengan panas, biasa. Mau nanti mana? Sibuk tuh udah di tukang. Karena sabar apa yang mana kejar puasa? 2. Baru 2 tahun udah sampai. Kau getoh puasaan kok. Coba urang lobaan gimana? Hayo mau mama semua. Kalau kah di bid'ah, ti rasulna, ti rasul. Berarti wali songo salah atau geratol puasa. Rata-rata 30 tahun. Kiai Haji Dimyati Cadasari belum lama wafat, paling baru 2 tahun, 30 tahun saum. Mama Kiai Ciparai 32 tahun saum. Bergaulah dengan orang-orang yang lebih getol supaya kita ketahuan. Kedul, lain bergaul aja dulu, kedul jadi orang pang soleh. Mari hadirin. Wah, Pak Jajang ujung takabur. Saya kalah oleh siapa? Ali Mas Adi. Sekarang wakil Islam.
di Jawa Timur. Beliau mungkin sudah lebih 20 tahun, so. Biasa, terjadi repot, terjadi ripuh. Namun mung teh puasa sunat cek anak ge. Kieu we aya mung puasa mah. Memeh subuh da anjing gede. Sebelum subuh makan dulu yang gede. Begitu pagi pengen makan, ketuk, teng tuh. Pan tadi ngeles nyanya. Duhur hayang deui, pan tadi 2 lipat heuleunya. Asal hayang daang sakedeung lagi magrib betul. Jadi ya naon? Amin. Dan gitu yuk. Banyak, sudah banyak sekarang. Pak Wahyudin, ajakan Oman, Ketua Fatwa Majelis Ulama sudah lebih 4 tahun. So. Amin. Mama muai untuk mama suruh. Nih, sama-sama nanti. Siap berapa hari? 6. Kita ini banyak alasan. Jadi begini sebenarnya saya memang sudah sahur tadi, tapi karena ada tamu, sedangkan menghormat tamu itu sunat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Kalau iman kepada hari kiamat, kepada Allah dan hari kiamat, maka kita harus memuliakan tamu. Jadi saya tidak sahur karena menghormat tamu. Alasan. Padahal cukup bicara kepada tamu. Silakan minum, silakan makan. Maaf ya, Uwa tidak bisa menemani karena gua sedang belajar saum. Aduh, Pak Kiai jadi malu dong kami. Kalau malu besok saum ya. Lain bisa balik, nah emang itu ya. Amin. Apa untungnya bermusyawarah itu? Ibadah kepada Allah, mengkhususkan waktu kepada Allah, taubat kepada Allah, dan yadkhulu biha medana fikr, tafakur, muhasabah. Kenapa umat jadi begini? Salah saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak Ibu yang baru tadi sudah mendapatkan ijazah atau talqinul zikir. Bukan hanya zikir, plus khotam juga, silahkan diamalkan. Antara lain adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi kelihatannya kebanyakan agak kurang paham terhadap makna itu. Kalau ingin lebih mantap lagi, yuk mohon angkat tangan Ibu dan Bapak, tunjuk. Yuk. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tahan, tangannya tahan. Saya akan la ilaha illa anta sekaligus dengan terjemah. Yuk. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, Engkau. Tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu, aku adalah. Kan yuk. Tuh, yang mana bentik mereka batu jeruk. Awas jangan diturunkan. Ini kuntu. Aku adalah. Ngomong. Aku adalah Minadh dhalimin. Orang yang dolim. Akulah orang yang dolim. Yang dolim itu aku. Oh begitu. Jadi ini kita kan baru tahu la ilaha illallah wiridan Nabi Yunus. Lain wiridan, tapi munajat Nabi Yunus mengaku, ya Allah, umat saya tidak taat kepada saya. Bukan salah mereka, salah saya ya Allah. Maka beliau dikeluarkan. Fanajainahu min karbil azim. Kalau Nabi Yunus di dalam perut ikan, kita pun seperti dalam perut ikan. Lo bakal bingung, berat yang harapan kafir, berat yang harapan itu, berat yang harapan dia. Lepaskan dengan taubat. Tadinya mana Al-Qur'an saya menulis muslimin yadkhulu biha bidan. Siapa yang dolim? Saya. Tak gitu. Pak Jajan dolim tak? Dolim. Cing tarik dolim gitu. Pak Jajan dolim tak? Dolim.
gitu. Jadi kita ini kelompok dolimin. Keberatan? Nah, eta. Mending keneh rumah saboreng tuluy ngomean diri daripada asa alus tuluy teu ngomean diri. Paham? Jut. Kaifa yashrubu Masih kuat? Ayo Asali. Ayo. Kaifa yashrubu qalbun suwarul akwani Biar yashrubu yusyriku deh sekarang. Yusyriku. Ikut ini, ikut. yushriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Waduh. Terus Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbarun bi syahwatihi. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yataqahhar min janabati ghafalatihi. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Masya Allah. Candi logat cenawang keng kalogat mah disakalikeun ku para asisten. Si goreng masih kena istirahat, saya poe kalogat. Sapoe ge beres kalogat. Terus biasa gitu. Ya. Jangan tantan can kan? Masih sibuk pasaran satu. Sudah masuk kita sekarang kepada perjalanan. Hikmah pertama bicara soal semangat. Kedua soal ketiga soal kepasrahan. Itu modal semua, modal. Sekarang mulai kita melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Dikirna geus dijazah. Baca. Substansi menerobos 4 penghalang. A. Penutup cahaya. B. Penghalang keberangkatan ruh. C. Penghalang masuk ke hadirat Allah. D. Penghalang memahami rahasia. Kalimat inti 1. Yusyriku, terbitnya sinar. 2. Yarhalu, bangkit. 3. Yadkhulu hadratallahi, masuk ke hadirat Allah. 4. Daqaiqal asrari, halus-halusnya rahasia. Masalah A. Hati seorang salik sulit bersinar dengan nur Allah karena tertutup oleh kesenangan duniawi. Yang miskin harta hidup hanya menggerutu bahkan mempersalahkan nasib. Yang sudah punya sombong dan hura-hura. B. Hidup mengikuti keinginan hawa nafsu. C. Sulit melakukan ibadah dohir batin untuk membuka perjalanan ruh menuju Allah. D. Sulit masuk ke hadirat Allah. E. Sulit memahami halus-halusnya rahasia Allah. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqaddarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harthi. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kita ambil contoh mobil, kereta api. Kereta api di stasiun, kalau akan berangkat suka diapa dulu? Cek. Pesawat sama, cek dan dicek. Diperiksa kelayakannya, layak jalan atau tidak. Kalau sudah layak jalan, sebut saja mobil lah. Belum layak jalan, servis. Sudah layak jalan, mulailah ini. Saya ambilkan contoh perjalanan menuju Allah itu diawali dengan menghidupkan mesin. Setelah menghidupkan mesin, buang segala ganjal-ganjal, penghalang-penghalang. Menembus sampai ke tempat tujuan, sebut saja Jakarta. Dan memahami liku-liku perjalanan. Al-Hikam menyatakan, kaifa yusriku qalbun.
bagaimana bisa menyinari hati seorang salib. Kalau dalam kolbunya, kalau ada istilah hati, kolbu bukan daging hati ya, hati-hati. Ini yang sering membuat keliru itu ketika beranggapan bahwa kolbu adalah hati, hati adalah daging hati. Ini yang saya bongkar ini terus terang. Orang beranggapan bahwa daging hati itu pusat semua sifat manusia. Karena sering disebutkan ala inna fi jasadil adam la mudghah. Inna saluhat jasad kullu idza fasada jasad kullu ala ma yaqulu. Karena Rasul menyatakan bahwa itu adalah kolbu, kita sekarang terlalu kental meyakini bahwa kolbu adalah daging hati itu, dan daging hati itulah yang menjadi pusat apa? Saya akan jawab. Tidak usah saya menyebutkan nama. Teman saya yang jadi menteri sekarang, karena sangat sibuk beliau di masa mudanya, terlalu capek liver, daging hatinya sudah berpenyakit. Diperiksa oleh dokter spesialis, menyatakan bahwa daging hati bapak harus diganti, harus dicangkok. Karena yang lebih ahli adalah China, yang terbang ke China, dioperasilah di sana. Daging hatinya dibuang, hati orang lain dicangkokkan kepada hati dia. Kira-kira bahwa hati yang dicangkokkan adalah hati orang Cina. Apakah dia setelah diganti hatinya dengan hati orang Cina, lalu ngomongnya berubah? Hanya, woi ini sekarang jadi orang Cina. Enggak, tetap aja orang Jawa Timur. Menunjukkan daging hati bukan sumber sifat. Sumber sifat itu latifah yang tadi, bukan daging hati, saudara. Saya berani menyampaikan seperti ini di mana-mana. Yang sering disebut sonubari adalah apa? Kolbus sonubari. Saya sering dialog dengan Ajunan Rahman. Kolbus sonubari, lihat dalam Ihya, adalah jantung. Jantung sering disebut kolbus sonubari. Kenapa disebut sonubari? Karena bentuknya seperti buah sonubar. Sonubar itu nama buah. Ini buahnya, Pak Ibnu punya gambar. Buah sonubar. Udah keluar belum? Sulit dicari. Buah sonubar. Tuh buah sonubar. Sonubar itu buah, bukan perasaan. Buah sonubar, kalau satu begini, dua, tiga, kadang-kadang buahnya ngagompot, berdempet, berhimpit, begitu. Dipoto dari jauh, jadi begitu. Yang disebut love. Ini kitab naon ayat sabaraha surat naon? Bohong. Percaya amat sih. Kita tertipu ini. Bahwa kalau cinta maka bentuknya jadi begini. Jadi dina iklan na TV namun bogoh teh bijil, kaos kemang eta, kemang sirsak. Apa. Bukan. Sonubar itu nama buah. Jadi ada organ tubuh yang bentuknya seperti buah sonubar. Maka disebut sonubariun, maka iya. Kolbu sonubari fisiknya. Ada kolbu robbani, ruhaniyahnya. Yang diolah oleh kita apa yang namanya? Ruhaniyahnya. Ya. Nah, jadi lain dina jero daging hate, aya gambar-gambar di jero, lain gitu. Pemahamannya tidak sedangkal itu. Wilayah batin manusia sering tertutup dengan kesenangan-kesenangan. Ingat mah karena barang dunia peteh teuing, ciciri normal. Tapi jangan sampai bercokol dia. Saya sendiri belajar memperbaiki diri, Pak. Kalau Anda punya keinginan, tong di pikiran wae.
Hayang naon euy, hayang boga imah. Lah sok tulis, hayang boga imah gitu, tulis na buku kan. Na buku program. Nabung we. Ngeureuyeuh meuli tanah kumaha carana nu halal. Leuwih hulung jutu. Kieu. Hayang boga imah teh di lamunan, hoyong ieu makan hati. Jangan. Kalau Anda punya keinginan, catat. Bapak kalau tahu keinginan saya itu ada di buku. Istri saya paling sok jeung seureun biasa aja. Biasa catat. Anu. Geus catat tunang tong hoyo sare isuk pikiran. Tidak begitu. Sebab apa? Kalau kamu terlalu banyak memotret di dalamnya terus urusan duniawi terus. Jadi bukan tidak boleh punya dunia. Awas, ini simpangan jalannya di situ. Tapi suarul akwar, gambar-gambar duniawi, keinginan-keinginan duniawi bercokol di dalam kolbu. Kalau punya keinginan silakan punya keinginan, bukan tidak boleh menginginkan. Kalau sudah mampu memiliki silakan memiliki, bukan tidak boleh memiliki. Hanya jangan mengganggu aktivitas kolbu. Saya berikan contoh. Mudah-mudahan saya tidak sombong. Karena kadang-kadang yang mengundang saya orang-orang kaya, orang-orang penting, sering saya diinapkan di hotel-hotel berbintang. Di Sabah hotelnya Shangri-La. Di Kuala Lumpur hotelnya Pan Pacific. Semarang hotelnya Horizon. Bangsa lumayan lihat lah orang ini bikin duitnya belikan karena semen saya. Orang mah hayas di musola jadi wae da budak santri orang. Tapi yang ngundang juga berpikir orang sekelas ini layaknya tidurnya harus dianu berangkat. Andai saya sudah booking kamar hotel, sebut saja yang 1.000 ringgit kalau di Malaysia. Jadi kira-kira sabaraha berarti? 2,5 juta sakamar. Sedang enak-enaknya tidur jam 1 malam, datanglah, ini contoh saja, fiktif ini. Contoh. Datanglah orang membawa bayi nangis dan ya nangis ya, yang akan ikutnya bu. Satu orang lagi datang bawa apa? Bawa bekas peti ikan asin. Peti bekas ikan asin putas itu. Dibawa ke kamar siapa? Ke kamar uang. Ke kamar kita. Kira-kira kita marah nggak? Coba marah nggak? Coba ngamak aku mau ngamak. Mana mah tulisan ngamak halus itu masalah. Pan ieu kamar teh. Pan ieu. Wah, ayo tulisan. Pan ieu. Ya Rabb, mengapa Engkau menciptakan kolbu dalam diri manusia? Itu hotelku, itu kamarku, itu untukku. Jole orang mau kamar mobil ka jero. Sarua budak modal. Ya orang mau benda-benda duniawi ke. Kita tahunya Baitullah itu Ka'bah sih. Eta mah ujuk Ka'bah fisik. Sebenarnya hakikat Baitullah adalah galbuk, kalbumu. Kadek ah. Cuma ide itu tawak mending murili, ide dia poho kan boga Ka'bah. Galbumu itu adalah Baitullah. Hanya untuk kali-kali ke orang dikirim naon tah? Peti bau, pasi, segala macam. Penuh, jangan. Itu untuk dia. Matak dikir hobi ulah lepas. Allah. Kadang-kadang orang yang belajar dikir tarekat, kieu we curug nanti, curug teh kunaon teh lilingieun lah ya. Kenapa ini ada gangguan apa? Padahal
kalbunya sedang mengingat Allah terus. Tidak akan bisa yusyriku bercahaya selama kalbunya ditutupi oleh benda-benda duniawi. Sekali lagi, bukan tidak boleh ingin dan bukan tidak boleh memiliki. Silakan ingin, silakan memiliki, tapi jangan mengganggu kalbu. Paham kan? Nah, coba berikan nih ngomong. Ya, berarti dalam kalbu tidak boleh. Bukan tidak boleh ingin dan tidak boleh, tapi yang tidak boleh mengganggu. Dah kahayang mah kudu dipikiran we dina kalbu, teu kudu diayeuna dina kalbu, cukuplah hayang anu tulis. Hayang anu geus cukup. Tong hoyong he ngogong burian deui. Ku salat datang, ku cicing datang, ku anu dororotong hayu ka jero. Nah, Tuhan terusir. Eleh deui ku Mas Edit urang. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum, berusahalah agar dia tersenyum. Tuh, macam kieu teh kitu. Tuh, mana masuk fanatik lagu. Kudu bahasa poe kakarek sore. Jaffar akhi killasbu bishafatay. Allah. Wal wardatil hamra fi khaddai. Wal wardatil hamra fi khaddai. Aku bobogohan. Ngan ku bahasa Arab. Nah, saya soleh tah di masjid di sini tamu cocok di pesantren kita Arab. Dinyawa aku mau kosong. Merekah kedua bibirmu yang merah. Warna merah di pipimu sayang. Wah. Ya sorry, ini terjemahkan. Mana ini? Bagaimana kalbu seseorang akan bisa berangkat hidup bercahaya kalau masih dibalut oleh akwa? Kita kudu ribu, boga kahayang. Saya termasuk kata orang idealis, orang yang banyak keinginannya, orang banyak obsesi. Mohon maaf, Bapak yang kesininya setahun sekali ada perubahan nggak? Ya tadi nakawir, jadi terus berubah. Karena saya orang yang banyak keinginan, itu perlu capek hati. Ya, hati mah tuh sedikit. Allah. Ya. Yang kedua, kaifa yarhalu ilallah. Yarhalu berangkat. Yusriku hidup mesin. Yarhalu berangkat. Bagaimana bisa berangkat hati seseorang? Wa hum muqabbalun bi syahwatihi. Masih terbelenggu dengan syahwat, dengan kemauan nafsu. Naon di antara nak beuki nafsu urang hayo. Beuki barang dahar, beuki sare, kedul ibadah. Lawan itu lawan. Saya sendiri malas, Pak. Tapi saya lawan malas. Cepat rumah jangan dia getol ibadahna. Maksakeun, mungna mana takut. Setan tidak pernah salah kirim. Kalau saya jenderal, maka setan mengirim yang lebih jenderal daripada saya. Yang ketiga, bagaimana bisa masuk ke hadirat Allah? Awas, hati-hati. Yang terakhir nih, untuk sekarang sudah jam 2 ini. Ya. Kuat cenah jangan akhir we tak kersanding Allah. Doakeun kuring cing ikhlas. Lamun teu dibere contoh lieur ka hadirat Allah. Itu hadirat Allah teh kumaha? Nah abdi teh kudu ngapung ka ditu. Kudu diteang ku malak Jibril deus ka Allah. Kumaha ieu teh harus jelas. Baik. Ada orang Bogor? Mana orang Bogor? Ya. Dekat rumah dengan Pak Ahmad Yasin.
Nah, Ustadz rumahnya dekat dengan Pak Rahmat Yasin sebagai apa? Bupati Bogor. Lalu Anda mengajukan apa? Mengajukan proyek. Apakah cukup karena dekat rumahnya dialungkeun Pak Rahmat tah proposal. Daftar usulan proyek. Cukup tak? Tetap aja harus melalui apa? Prosedur. Awas tangkap ini walaupun sudah ngantuk. Karena ini bukan cerita ini. Ini tugas. Bukan cerita tapi tugas. Kita harus mampu rojimun, mengembalikan diri, mengembalikan ruh kepada kapan? Nah gitu, selalu jawab sekarang. Hari Allah yang dekat jauh. Dekat. Tapi untuk menembus kepada Allah, prosedurnya tetap harus melalui mulki malakut jabarut lahu. Cara tadi rumah Pak Bupati dekat, tapi kalau untuk proyek tetap aja rekomendasi RT RW, surat kepala desa, rekomendasi dari Pak Camat. Walaupun dekat, Allah nama dekat cekan aja. Harap tukang kaduhu enca luhur handap luar jero di bulan Gusti Allah, di bulan Gusti Allah. Dekat? Kurang mantap cenah dengan mereka contoh dari lebih mantap dari hebat mana yang mana. Di depan ada kolam enggak? Ada ikannya? Tanyakan pada ikan. Yuk orang sama-sama bertanya. Lauk? Ari cai di mana? Jawaban dia kira-kira? Harap tukang katuhu kenca luar jero di bulan hujan. Tanyakan kepada ikan di laut, wahai ikan di laut, mana laut? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam, dibalut dengan laut. Saya tidak menyamakan Allah dengan laut. Tetapi untuk memudahkan berpikir, jangan anggap Allah itu seorang raja, maharaja yang duduk di atas singgasana, ngatur malaikat, tutuduhur. Bayangan kita rata-rata begitu, terus terang. Kebanyakan kita itu menduga bahwa Allah itu duduk di atas singgasana di sana, mengatur. Itu mujassimah itu. Itu keyakinan luar Islam itu. Justru yang benar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Allah itu al-muhit, mencakup. Dia bukan benda. Maka kita ngomong depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam. Tetapi untuk sampai ke hadirat Allah, walaupun Dia Maha dekat, prosedurnya harus dimulai dari alam mulki, ngurus jasad, ibadah jasad. Sholat cing loba cing ikhlas, dikir cing loba, baca Quran, sedekah dan lain sebagainya, cing ikhlas. Untuk menembus malakut, tembus wilayah ruh nurani kalbu. Untuk menembus jabarut, tembus lapis 3 dalam diri. Jadi lain kudu kan itu, kan ieu. Lain kudu mencet telepon batur, pencet kemana sih bener. Dipijit ini nyambung ke sana. Begitu Pak aturan mainnya. Ini kalau orang yang maaf belum terdidik ilmu begini nggak paham ini. Pahamnya Allah tadi gitu, ya Allah, Tuhan kau. Kadir. Untuk menembus laut harus menembus sirri. Sirri itu rahasia manusia. Ruhnya ruh apa? Ruhul Quds.
sih istilah yang ngomong bentak yang maksakan. Duh cina uang mah gerak-gerak dah tua kecandar sih apa penting. Sebab ini sudah start ini, sudah masuk ke pemberangkatan ini. Jadi untuk menembus kepada Allah itu menembus apa? Tuh jawab. Menembus diri sendiri. Untuk menembus alam mulki maka kita harus menembus jasad, mengolah roh, jismani. Saya tidak melarang Bapak menyebut jasmani, tapi tolong dipertimbangkanlah. Tong ngagerut wae ngomong jasmani, mana teh ya Allah, jasmani teh di negara mana ya kalimat jasmani? Dibawa ke Arab Indonesia we sok bisa nyieun. Jis. Untuk menembus malakut tembus apa? Kolbu, ruhnya nurani. Untuk ke Jabarut tembus fuad, ruhnya. Untuk ke hadrat Allah tembus sirri, ruhnya itu. Jadi nembus kali itu jangan kalau itu begitu. Menunggu waktu begitu. Wah, kau tenan naon lengeng seger. Jadi sok teh saya nempo ai doa action gitu naon juga. Da lain begitu-begituan kan. Tembus ke bawah. Ya, baik. Tuh. Muka balun syawat angkai payat mau ayat hula hadrat Allah. Saya kumaha bisa nembus ke Allah ujug wa huwa lam yatatahhar. Tadaik membersih min janabati gopalatihi dari junub goplah, dari lupa kepada Allah seperti junub can suci. Bahkan amkai payatu ayat ama dakoi khol asro. Rek kumaha memahami hakikat rahasia. Wa huwa lam yatub min hawawati. Sabab can tobat tina raregeg-raregegna. Jadi kenapa memperbanyak zikir? Kenapa mengutamakan zikir? Karena zikir likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Gitu tah bagus. Jadi kita baru berapa hikmah berapa? 13. Semuanya berapa? 290. Karek baris 13. Kena tong mikiran kayak tamat ke tamat. Aing geus 3 poe mah geus teu tamat teh kena. Ada sok tamat wae. Gampang namatkeun mah borobotkeun ka ditu mah. Nah, nu tanggal mah 40 anu. Alot. Modal nu kieu. Punten ya sekali lagi seperti sombong saya. Tapi perlu ngecek. Sudah sering mendapatkan penjelasan yang begini? Menyanyi tahu lagi nyawa itu tanya. Nu kieu mah kumaha nerangkeunana? Rangkeun dina kitab da eueuh. Nanya dibaca syarahna ge lain tukang halaman mah da. Nu kieu mah tetep we tahu resep dan juga masak ya. Masak we teu paham kitabna. Hese rangkeunana deui. Dan rangkeun rasa. Kitab we tapi teu ngalami. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Sementara sekian, mudah-mudahan insyaallah besok pada subuh kita istirahat dulu, biasa mimpi indah dulu, mengganti ngantuk malam jam 8 atau 9 kita baru start lagi. Ya. Mudah-mudahan kita disehatkan. Mangga membadai istirahat di palih dieu Pak Haji Nurdi anu ngaturna. Sekian kita tutup sama-sama dengan Bani Hasyim. Allahumma shalli ala ya Hashimi Muhammad